Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, The Fool, di channel The Fool and His Mind. Pada video episode kali ini, saya akan sedikit berpendapat. Berpendapat terkait suatu fenomena unik di Indonesia terkait duit. Dokter mata duitan. Ya. Jadi saya sempat baca headline sebuah berita di mana di sana dikatakan bahwa rumah sakit X tidak mau menangani pasien dikarenakan tidak mau membayar. Oke. Maksudnya apa nih kayak gitu? Ketika saya baca kok dada itu rasanya panas kayak. Meskipun saya baru mahasiswa ya, mahasiswa kedokteran bukan tenaga kesehatan, masih mahasiswa. Tapi saya udah kepikiran maksud orang ini apa sebenarnya ngomong kayak gini. Nah, setelah saya baca beritanya, ternyata pasiennya itu bukan seorang pasien yang memerlukan penanganan gawat darurat. Sehingga obat-obatan yang diberikan harus ditebus terlebih dahulu, kemudian baru diberikan kepada pasien. Maksudnya apa? Jadi, di IGD, saya jelaskan sedikit ya. IGD itu instalasi gawat darurat. Fungsi IGD itu untuk menangani pasien-pasien yang gawat darurat. Nah, nanti di video saya di episode 2 kalau salah, di sana itu saya jelaskan terkait IGD itu nanti level penyakit gawat daruratnya itu apa saja. Jadi, intinya, jikalau suatu penyakit itu, seorang pasien datang ke IGD dengan suatu penyakit yang sifatnya gawat darurat, yang memerlukan penanganan segera, di mana nanti ada level 1-5, di mana level 1 dan 2 ini memang segera dibutuhkan penanganan, sehingga kalau nggak ditangani, pasien itu bisa meninggal. Di mana nanti ada beberapa obat-obatan atau beberapa tindakan yang harus dilakukan segera tanpa menunggu dari instruksi-instruksi pihak lainnya. Intinya life saving aja, selamatkan pasien. Time saving is life saving. Nah, oke, ada istilah seperti itu. Jadi misalnya seseorang yang mengalami serangan jantung, misalnya serangan jantung. Ketika seseorang pasien dibawa oleh keluarganya ke rumah sakit, ke IGD-nya, nah, seseorang yang serangan jantung itu dibaringkan di bed terlebih dahulu. Biasanya kalau orang serangan jantungnya itu udah nggak bisa bergerak sama sekali, ya udah biasanya dipopong, ditaruh di bed, terus di asesmen, dinilai sama dokter, oh ini tuh masuknya ke gawat daruratan yang level 1 kayak itu, atau level tingkat 1, level resusitasi, harus ditangani segera. Nanti akan dimasukkan obat-obatan. Kalau obat-obatannya mempan dan jantungnya udah nggak bagus lagi kerjanya, nanti bakal di strum pakai defibrillator, kayak gitu ya. Nah, semua tindakan itu tuh membutuhkan obat-obatan dan membutuhkan alat-alat yang mahal. Tapi dokter tidak menagih biaya terkait pengobatan maupun tindakan tersebut. Kenapa? Karena itu adalah life saving. Di dalam SOP-nya sendiri, pihak rumah sakit nggak boleh meminta bayaran terlebih dahulu terhadap pasien-pasien emergensi. Jadi kalau pasiennya udah tertangani, udah stabil kayak gitu, baru boleh minta bayaran. Oke. Kalau udah stabil ya. Tapi kalau belum stabil, tangani terlebih dahulu. Ya. Rumah sakit manapun yang saya ketahui, termasuk rumah sakit tempat saya pendidikan, seperti itu. Saya sendiri di rumah sakit tersebut. Kalau ada pasien-pasien seperti kejang, asma yang berat, ya, atau penurunan kesadaran, pingsan, koma kayak gitu, kami tangani. Kita seorang tenaga kesehatan tangani terlebih dahulu.
Jadi bagaimana seseorang itu biar stabil, biar hidup dulu. Intinya kayak gitu. Jadi nggak bakal minta biaya. Jadi, wah ini Pak, anak Bapak ini sudah kejang, bentar lagi meninggal. Perlu obat ini. Bayar dulu baru kami tangani. Nggak ada kayak gitu. Itu baik dari segi manajerialnya nggak kayak gitu, dan sisi kemanusiaannya pun nggak kayak gitu. Oke. Jadi terkait pasien-pasien yang memang kondisinya gawat darurat, nah artinya membutuhkan tindakan sesegera mungkin, kalau enggak dia bakal meninggal. Nah, kalau kriteria Emergency Severity Index itu kriteria level 1 dan level 2. Kalau kriteria START, dia akan menggunakan label merah. Itu akan ditangani terlebih dahulu sampai pasiennya stabil. Baik dia status epileptikus, kejang-kejang, serangan jantung, gagal jantung, asma, koma, kayak gitu. Oke, itu akan ditangani. Kalau pasiennya sudah stabil, sudah membaik, nah itu baru mengurus registrasi untuk bayar. Dan biasanya pasien-pasien seperti ini tuh nggak langsung dipulangin, karena takut kambuh di rumah, sehingga harus dirawat inap. Kalau dibawa pulang nih, takutnya di rumah kambuh lagi, nah, dan mati. Seperti itu. Sehingga harus dirawat inap, diobservasi 2-3 hari. Oke, seperti itu ya. Jadi bayarnya di akhir. Ya bayar, tapi di akhir. Seperti itu. Kalau pakai BPJS ya udah nggak usah bayar. Makanya lancarkan program Bapak Jokowi ya, dengan menjadi peserta BPJS. Tapi harus bayar iuran. Kalau mampu, kalau nggak usah. Berarti penerima bantuan iuran. Ya balik lagi. Nah, kayak gitu. Jadi nggak bayar kalau pasien memang gawat darurat. Tapi dalam setting IGD yang nggak ada pasien-pasien yang belum paham penyakitnya apa, dia datang ke IGD. Jadi di ESI, Emergency Severity Index, itu ada 5 tingkat kegawatan. Dan paling bawah atau level 5-nya itu istilahnya non-urgent atau false emergency. Bukan emergency bener-bener. Misalnya kayak gatal-gatal, bersin-bersin, batuk pilek, kan? Itu tuh bukan emergency. Nah, bukan emergency, sehingga tidak membutuhkan obat-obatan maupun tindakan sarana-prasarana yang membutuhkan tindakan segera, kayak defibrillator tadi, atau enggak kayak kalau orang asma berat membutuhkan nebulisasi. Alat-alat nebulisasi itu. Nah, kayak gitu. Jadi pasien-pasien tersebut biasanya nanti ya udah, kalau emang kondisi IGD lagi nggak riwah atau nggak banyak pasien-pasien yang emergensi, nanti ditidurkan, dibaringkan, diperiksa sama dokternya paling terakhir. Jadi siap-siap aja kalau penyakitnya emang nggak gawat darurat, penyakitnya yang sederhana. Ya, saya nggak mau yang namanya meremehkan penyakit ya. Setiap penyakit itu berisiko untuk menjadi berat. Tapi ada penyakit-penyakit yang emang nggak beratnya, nggak bakal akut. Misalnya batuk pilek, gatel-gatel, alergi, kayak gitu ya. Alergi itu ada banyak tingkatan ya. Alergi yang alergi bersin-bersin misalnya, kayak gitu. Itu yang paling rendah. Kayak gitu biasanya ya udah paling ditangani terakhir karena tidak sesuai dengan derajat kegawatannya. Meskipun kalian tuh datangnya pertama, tapi kalau nggak gawat bisa di paling belakang mendapat tindakan. Nah, tindakannya itu ya tadi obat-obatan. Dan obat-obatannya itu baru diberikan ketika kalian bayar terlebih dahulu. Jadi bayar dulu, baru dikasih obat. Nah, kayak gitu. Jadi, intinya nanti, kalau kalian ke IGD, oke, pastikan penyakit kalian itu yang gawat, memang gawat. Karena kalau nggak gawat dan darurat, dia tidak akan ditangani dengan cepat. Seperti itu ya. Nah, terkait uang tadi, itu semuanya hoax ya, bohong. Beritanya bohong itu semua. Ya, di luar pemahaman saya, di luar pengetahuan saya nggak tahu apakah ada oknum-oknum rumah sakit yang seperti itu. Saya rasa nggak ada, karena
dokter pun bakal menerapkan prinsip-prinsip triase dan juga life saving emergency, tata laksana kegawat daruratan. Setiap dokter itu pasti melakukan tindakan kegawat daruratan kok. Nah, dan juga rumah sakitnya, kalau ada rumah sakit yang kayak gini, ya udah lama ditutup rumah sakitnya karena nggak sesuai dengan SOP. Jadi kalau rumah sakit itu nggak sesuai dengan SOP, nah berarti satu rumah sakit itu bobrok semua. Baik dokternya, baik perawatnya, baik manajemennya, administrasinya, bobrok semua. Karena setiap dari sektor-sektor itu pasti tahu apa yang nggak sesuai SOP, kayak gitu loh. SOP yang diberikan oleh standar oleh pemerintah, Kemenkes. Oke. Jadi kalau nggak ada, ya udah, pasti salah satu bakal ngelaporin. Pasti ada ya minimal satu orang yang punya hati nurani kayak gitu. Kalau dalam satu organisasi, dalam satu rumah sakit itu nggak ada hati nurani, nggak mungkin. Kalau ada yang berbuat kecurangan dalam satu rumah sakit, pasti ada satu orang yang punya hati nurani untuk mendobrak itu semua, baik secara terang-terangan maupun diam-diam. Ya mungkin ada beberapa sektor yang mungkin agak bobrok ya di rumah sakit tertentu, tapi kalau di sini saya nggak mau berbicara banyak tentang itu karena itu ya bukan ranah saya. Tapi terkait IGD ini, terkait bayar terlebih dahulu sebelum diberikan tindakan itu, mungkin penafsiran dari bapaknya yang salah atau ibunya yang membuat berita tersebut ataupun yang mengetik berita tersebut yang membesar-besarkan, biasakan media. Ya, jadi nggak ada istilah bayar dulu baru tindakan, nggak ada. Kecuali memang dia false emergency, bener atau non-urgent. Suatu penyakit yang bukan kegawat daruratan atau penyakit yang bahkan nggak penting kalau dibawa ke IGD atau UGD seperti teman-teman ya. Oke, jadi kita debunk masalah bayar sebelum tindakan itu tidak ada. Sip. Nah, seperti itu. Ya mungkin kalau teman-teman ada mengalami sesuatu yang di luar seperti yang saya katakan, supaya keluarganya atau teman-teman sendiri tiba-tiba pingsan atau enggak serangan, mudah-mudahan enggak ada ya. Ya mungkin orang yang dikenal lah dan teman-teman ada di sana. Ya, serangan jantung, gagal jantung, terus nyeri perut yang hebat, kecelakaan, stroke, sebagai macam. Nah, itu intinya yang udah nggak bisa jalan, nggak bisa nafas, peredaran darahnya kacau, kesadarannya berkurang kayak gitu. Kalau dokter melakukan tindakan, tapi meminta bayaran terlebih dahulu, bisa ditaruh di komen. Mungkin nanti saya akan membantu untuk meng-up hal tersebut kayak gitu loh. Tapi itu hal yang nggak mungkin bisa, nggak ada hal seperti itu. Saya baru sampai saat ini ada di 3 rumah sakit. Tapi saya punya teman-teman di rumah sakit lainnya. Dan rumah sakit lainnya pun nggak ada hal-hal atau kejadian-kejadian seperti di berita tersebut yang meminta uang sebelum tindakan. Nggak ada. Kalaupun ada, mungkin salah persepsi, salah pemahaman dari pasiennya. Dia nggak paham. Di lain sisi dokternya juga mungkin edukasinya nggak lengkap kayak gitu ya. Nggak lengkap memberikan edukasi atau pemberitahuan terkait false emergency. Oh Pak, penyakit yang Bapak, Ibu, atau Saudara alami itu false emergency. Artinya apa? Artinya tidak gawat darurat sehingga tidak perlu penanganan segera. Ini penyakitnya boleh dirawat jalan, pulang. Tapi sebelum pulang kalau mau dikasih obat, bayar dulu. Nah, nggak pelan-pelan kayak gitu. Kalau udah awalnya udah edukasinya nggak bagus dari dokter atau tenaga kesehatan, kemudian pasiennya juga emosian, wah ini udah crash banget, langsung terjadi ada miskomunikasi di sana. Ya, nah itu terkait uang. Dan satu lagi, dari Kemenkes sendiri udah menetapkan standar pelayanan, SOP pelayanan, jangan
menarik bayaran atau jangan membayar sebelum dilakukan tindakan life saving, tindakan emergency. Oke. Nah, seperti itu. Ya, sekian dari video dari episode kali ini terkait duit-duitan, dokter mata duitan. Ya, mudah-mudahan video ini bisa memberikan sedikit pencerahan bagi teman-teman yang mungkin pernah mengalami ataupun dengar-dengar dari sanak saudara yang pernah mengalami. Sehingga nanti ketika memang ada di situasi tersebut dapat sedikit bersabar, ya, dan juga perlu menanyai dokter atau tenaga kesehatannya lebih banyak terkait edukasi terkait emergency. Ya, semoga bermanfaat video kali ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa menarik kesimpulan. Kalaupun ada hal-hal yang salah, mohon disampaikan di kolom komentar. Saya masih mahasiswa di sini, saya masih harus banyak belajar terkait semuanya. Nah, mudah-mudahan ada yang saya sampaikan ini benar, dan juga kalau salah terkait dengan SOP dan segala macam bisa disampaikan di kolom komentar sehingga saya bisa belajar lagi terkait kesalahan-kesalahan yang saya sudah lakukan atau saya pikirkan. Sehingga ketika saya menjadi seorang dokter, saya bisa menjadi seorang dokter yang paripurna, baik hati, nurani maupun perilaku. Oke. Sekian video kali ini. Jangan lupa subscribe kalau mau subscribe. Kalau enggak apa-apa. Tapi saya minta subscribe-nya supaya saya lebih giat bikin video. Kemudian like kalau mau like. Kemudian kalau nggak suka, ya usahakan nggak dislike ya. Itu bisa menurunkan mood saya kayak dalam membuat video. Oke, tinggalkan komentar di bawah terkait kekurangan saya, kesalahan persepsi saya, ataupun kasus-kasus yang teman-teman alami, ataupun pertanyaan-pertanyaan lainnya. Mungkin saya bisa jawab di video-video berikutnya. Oke, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.